Virtual Cyberman sini. Dari video ini saya akan bahas inilah bounty dari Roronoa Zoro di akhir cerita One Piece. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah lagi-lagi kita akan membahas nih tentang kekuatan dari karakter favorit orang-orang alias Roronoa Zori. Nah kita pun tahu impian dari Zoro adalah menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Jadi di video ini kita akan bahas kekuatan dan berapa sih kira-kira bounty dari Zoro ini di akhir cerita One Piece. Ya walaupun pasti banyak yang akan bilang tidak akan ada lagi bounty di akhir cerita One Piece ini karena kemungkinan world government atau pemerintah akan diturunkan. Sebenarnya itu sesuatu yang masuk akal, tapi mari kita coba dulu prediksikan seberapa worthkah Zoro ini atau seberapa hebatkah jika dia diberikan bounty. Dimana sampai saat ini kita masih belum melihat kekuatan sejati dari seseorang yang sudah dilatih bersama pendekar pedang terhebat selama 2 tahun lamanya alias Dracula Mihawk. Sejauh ini pun saya masih sangat yakin bahwa Zoro paling baru mengeluarkan 50-60% kekuatan penuhnya lah. Dimana seperti arc Enies Lobby yang akhirnya Zoro mengeluarkan kekuatan barunya yaitu Asura. Mungkin itu dapat kita katakan salah satu jurus andalan dari Roronoa Zoro inilah. Dan sejauh arc Wano Kuni ini adalah arc dari para samurai yang berarti lebih ditonjolkan ke seni berpedang. Yang berarti seharusnya ini akan menjadi arc-nya dari Roronoa Zori. Tapi sejauh ini kita pun bahkan belum melihat sesuatu yang membuat arc ini menjadi Zoro banget lah. Kecuali mungkin hubungannya dengan yang namanya klan Shimotsuki. Sama ketika Oda pernah bilang, arc Whole Cake Island itu adalah tahunnya Sanji. Tapi kita pun melihat sendiri apa yang Sanji lakukan di arc Whole Cake Island ini. Dan menurut saya dia tidaklah melakukan hal yang keren di arc tersebut. Kecuali mungkin mengalahkan Luffy ya, menendang Luffy. Dimana saya akan berkata Zoro ini harus semakin kuat dan semakin mengembangkan kekuatannya di setiap arc. Dan setelah melawan musuh-musuh kuat lainnya, karena dia ini akan menjadi tangan kanan dari Raja Bajak Laut masa depan. Nah mungkin apakah ada haters yang bakal bilang, Zoro gak akan jadi sekuat itu? Seperti tidak mungkin ya, karena fans dari Zoro ini banyak banget, terutama bocil-bocil juga. Jadi berarti sebenarnya banyak sekali objektif-objektif serta misi dan tujuan yang harus Zoro ini lampaui. Menjadi pendekar pedang terhebat dan dia pun harus menjadi tangan kanan Raja Bajak Laut yang berarti dia harus melampaui kedua guru terbaik kita. Mihawk yang memang guru dari Zoro ini untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Itu adalah objektif pertama yang harus Zoro raih. Lalu yang kedua, Rayleigh, guru dari Luffy ini untuk menjadi tangan kanan Raja Bajak Laut. Dimana ini pun objektif kedua yang harus Zoro raih atau Zoro lampaui lah. Dimana kedua guru yang sebelumnya melatih kedua orang terhebat kita, Zoro dan Luffy, harus dapat dilampaui oleh Zoro ini sendiri. Karena Zoro ini pasti akan menjadi pendekar pedang terhebat di dunia dan dia pun akan menjadi tangan kanan dari Raja Bajak Laut. Karena kaptennya yaitu Luffy pasti akan menjadi Raja Bajak Laut kan. Pastinya sebelum kita memprediksikan berapa sih bounty Zoro yang akan didapatkan di akhir cerita ini, kita pun harus tahu dulu berapa sih bounty dari pendekar pedang terhebat yaitu Mihawk dan bounty dari tangan kanan Raja Bajak Laut alias Rayleigh. Secara kasar memang kita bisa bilang bahwa tangan kanan dari Kapten Bajak Laut biasa atau mungkin yang disebut sebagai komandan utama lah dari tiap bajak lautnya. Tapi entah menurut saya kasus itu untuk kapten dan tangan kanan yang kekuatannya setara tidak akan sesimpel seperti contohnya Yonkou dan para komandan-komandannya lah. Dimana contohnya yaitu Big Mom. Dia mempunyai bounty sebesar 4,4 miliar berry. Dan Katakuri yang seharusnya jika normal dia disebut sebagai tangan kanan, tapi mungkin dia disebutnya sebagai komandan pertama lah. Dia mempunyai bounty 1,057 miliar berry, yang bahkan itu seperempat dari bounty kaptennya. Lalu juga dengan Kaido dengan bounty 4,6 miliar berry. Ya kita memang belum tahu bounty dari King berapa, tapi jika bounty dari Queen saja 1,32 miliar berry, kemungkinan bounty King ini ada di 1,5 miliar berryan lah. Dimana itu adalah cash untuk perbedaan kekuatan antara kapten dengan krunya yang lain yang kita pun tahu itu sangatlah jauh sekali.
Jadi menurut saya, bounty antara Shanks dengan Ben Beckman lalu bounty antara Roger dengan Rayleigh ini tidak akan terpantau begitu jauh. Karena menurut Brand New, bounty dari Shanks ini atau bajak laut Shanks ini mempunyai kekuatan yang hampir setara. Apalagi dengan Shanks dan wakil kaptennya atau tangan kanannya yaitu Ben Beckman. Jika bounty dari Shanks ini ada di 4 miliar berry, menurut saya kemungkinan bounty dari Ben Beckman alias tangan kanannya ada di 2,5 sampai 3 miliar berryan. Mungkin sebelum ke bounty Rayleigh, kita prediksikan dulu nih berapa sih bounty dari Mihawk, sang pendekar pedang terhebat di dunia. Dia pula dikatakan sebagai rival dari Yonkou Shanks dengan bounty 4 miliar. Jadi menurut saya akan sangat pas jika bounty dari Mihawk ini adalah 3 sampai 3,5 miliar berry lah. Dimana dia ini terlihat bukan anak buah dari siapa-siapa, walaupun mungkin banyak teori yang beredar. Dia ini adalah anak buah Shanks lah, atau mungkin dia ini adalah bagian dari revolusioner lah. Dimana saya pun pernah membahas tentang Mihawk adalah bagian dari revolusioner di video ini. Mungkin kalian juga bisa cek. Nah lalu, berapakah bounty dari tangan kanan sang Raja Bajak Laut, atau mungkin sebutan lainnya The Dark King Rayleigh lah, Raja Kegelapan Rayleigh ini? Kita pun tahu bounty sang Raja Bajak Laut adalah 5,56 miliar berry. Itu untuk seukuran sang tangan kanan yang disebut sebagai Raja Kegelapan. Dan dikatakan Rayleigh ini pun sekuat dari Roger. Atau mungkin ya 11-12 lah. Jadi bisa dikatakan Rayleigh ini pasti mempunyai bounty yang sangat tinggi juga. Menurut saya bounty dari Rayleigh adalah 4 miliar berry. Saya cukup yakin bounty-nya ini tidak akan jauh dari Shanks, dimana mungkin Shanks ini adalah pengganti dari Rayleigh pada saat ini. Dan kita pun tahu juga Luffy ini pasti akan menjadi Raja Bajak Laut yang harus melampaui Raja Bajak Laut sebelumnya dong, alias Goldie Roger. Dimana itu akan membuktikan generasi baru akan melampaui generasi lama. Yang terlihat sangat luar biasa itu, yang diisinya ada Garp, ada Roger, Shirohige, dan yang lain-lain. Yang berarti bounty-nya pun menurut saya akan sedikit lebih tinggi dari Roger. Ya walaupun mungkin banyak yang bilang harus jauh lebih tinggi, tapi menurut saya mungkin sedikit saya sudah cukup lah. Dimana kita tahu angka yang selalu berhubungan dengan Luffy ini adalah angka 56. Dimana Go adalah 5 dan Mu adalah 6. Yang berarti Go-mu sendiri itu berarti 56. Selain itu kita pun lihat banyak sekali angka 56 ini berhubungan dengan Luffy selain nomor baju Colosseum milik Luffy. Lalu juga jumlah aliansi dari Luffy awal-awal diperkenalkan adalah 5.600 orang. Bukankah sangat aneh kenapa Oda membuat angka seidentik itu, yaitu 56 ini. Jadi bounty dari Luffy ini menurut saya di akhir akan ada di 5,6 miliar berry. Itu pun sudah membuktikan dia sudah lebih tinggi dari Roger walaupun hanya sedikit. Bounty Roger di 5,56 dan bounty Luffy di 5,6. Sedikit tapi terbukti dia lebih tinggi dari Roger kan? Selanjutnya adalah, jadi berapa sih sebenarnya bounty dari Ronda Zoro, sang tangan kanan Raja Bajak Laut masa depan? Zoro ini akan melampaui Rayleigh dan mendapatkan title sebagai pendekar pedang terkuat di dunia. Sebenarnya, bukankah cukup terlihat seperti ada hubungan antara Mihawk dan Rayleigh ya sebenarnya? Ya sebenarnya untuk hal ini ada teori yang menarik sih, tapi mungkin akan saya bahas di video lain antara Mihawk dengan Rayleigh. Nah kita kembali ke Zoro. Generasi lama harus digantikan dengan generasi baru. Zoro juga adalah karakter utama, jadi menurut saya sudah sangat jelas dia akan mengalahkan Mihawk. Dan Oda senang sekali membuat Zoro terlihat sangat-sangat sangar kan, atau mungkin badass lah. Dan itu pula yang menjadi Zoro banyak fansnya, terutama kalian kan pasti ngefans Zoro karena dia sangatlah sangar dan keren. Ya walaupun cukup mudah dikatakan, tapi Mihawk dan Rayleigh keduanya adalah seorang legenda. Kita bahkan belum melihat 20% puncak dari kekuatan mereka ini. Bahkan mereka pun belum pernah terlihat terluka di dunia One Piece kan, tepatnya di arc One Piece ini. Jadi sudah terbayang seberapa kuatkah Zoro di akhir nanti ketika dia melampaui mereka. Tanpa jadi fanboy pun sebenarnya sudah cukup terlihat. Sehebat apa Zoro ini, Rayleigh yang sudah setua itu pun dapat melawan Kizaru, salah satu admiral terkuat semudah itu di arc Sabaody. Dari situ saja saya cukup yakin level Zoro di akhir mungkin akan setara dengan para Yonkou atau mungkin sedikit di bawahnya lah. Dimana akan sangat masuk akal juga dengan perkataan saya, kekuatan di antara Luffy dan Zoro ini sangatlah berbeda sedikit. Saya lebih senang kekuatan mereka ini 11-11 sih sebenarnya. Serta Foreshadow Zoro juga, dia akan melawan Kaido di arc Wano Kuni. Jadi jika kita masuk ke bounty Zoro, Zoro ini bounty-nya hampir selalu berhubungan dengan angka 60. Seperti 60 juta, lalu juga 120 juta.
Dimana menurut saya jika bounty Rayleigh 4 miliar berry, maka bounty Zoro di akhir ini akan ada di 4,2 miliar berry. Dimana itu sedikit lebih tinggi dari Rayleigh dan dia pun sudah ada di atas Mihawk. Bukankah itu angka yang paling relevan untuk tangan kanan Raja Bajak Laut dan pendekar pedang terhebat di dunia? Mungkin. Nah, jadi begitulah menurut saya terkait bounty dari Zoro ini di akhir cerita One Piece. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat sendiri? Bang, kayaknya bounty Zoro lebih enak di sini deh. Kayaknya bounty Zoro di 10 miliar makin mantap deh. Waduh, ngaco bos. Ya, mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta jangan lupa juga untuk support channel Devilemi di sawer.co yang sudah saya simpan di kolom deskripsi untuk tingkatkan bounty kalian di channel ini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devilemi pamit, and I'll see you guys next time.